empedu menyiari. Posisinya ada di dalam perut. Perut masuknya wilayah Nabi Yunus. Lihat kisahnya Nabi Yunus. Berawal dari apa? Banyak beban pikiran. Berawal dari banyak pikiran, banyak masalah. Namun ketika mendapatkan nasihat dari orang lain, keras kepala, merasa benar, merasa nasihat orang lain itu remeh gitu. So, orang-orang yang punya sifat seperti itu akan muncul bukan hanya batu empedu, bisa juga batu ginjal, bisa juga usus buntu. Ya, bisa juga kencing batu. Itu seperti itu, ya. Adanya sifat keras kepala, padahal dia lagi banyak masalah, lagi banyak pikiran, lagi banyak intinya lagi banyak masalah hidup. Namun kalau dapat nasihat dari orang lain, dapat petunjuk dari orang lain, mungkin nasihat dari orang tuanya, dia keras kepala, ngeyel, merasa diri paling benar. Akhirnya akan muncul penyakit-penyakit seperti itu. Ya, paham di sini teman-teman? Makanya ayo, saudaraku semua yang dirahmati Allah, para pecinta, para perindu Rasulullah, ayo jika kita ingin sembuh, jika kita ingin sehat, perbaiki penyebab, bukan sibuk cari obat. Sakit jantung, jantung disebut kolbu, kolbu disebut hati. Orang yang memiliki penyakit pada jantungnya karena orang yang banyak menempatkan keinginan, harapan, angan-angan dunia di dalam hatinya. Segala apapun dalam hidupnya, obsesinya adalah perkara dunia. Keinginan, harapan, angan-angan. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kecintaan berlebih kepada dunia. Sedangkan nur ilahi atau Allah dalam hatinya kecil, sehingga jantungnya bermasalah. Itu kalau penjelasan secara rohani. Lantas bagaimana jalan sembuhnya? Obati hatinya, bukan diobati jantungnya. Obati hatinya. Bagaimana obatnya hati? Obat hati tidak ada di toko obat. Ya, obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang keempat puasa, yang kelima banyak zikir dan sholawat. Sok, lakukan istiqomahkan karena Allah. Sembuh nanti jantungnya. Sembuh. Karena terbukti ya, saya sering menyampaikan. Ya, beliau ada tadi komentar saya melihat. Ada ibu-ibu jamaah TikTok nelpon saya. Dan saya baru pulang dari rumah sakit ngantar suami. Suami saya sakit. Setelah dibawa rumah sakit, dokter mendiagnosa penyakitnya adalah penyakit jantung. Kemudian ada jadwal. 3 minggu lagi akan dilakukan operasi pemasangan ring. Seperti itu infonya. Kira-kira ada nggak solusi supaya nggak jadi pasang ring? Kira-kira ada nggak solusi supaya nggak sampai dioperasi? Akhirnya saya hanya menyampaikan, Ibu, Bapak ada? Ada. Silakan di loudspeaker, kalau nggak kasih handphonenya ke Bapak. Kemudian saya hanya menyampaikan, Bapak, jantung disebut kolbu, kolbu disebut hati. Orang yang jantungnya sakit karena hatinya sakit. Maka fokus bukan obati jantungnya, obatilah hatinya. Obat hati ada 5 perkara. 5-5-nya kerjakan istiqomahkan karena Allah. Subhanallah teman-teman. Hanya waktu 3 minggu. Ia mengerjakan obat hati 5 perkara karena Allah. Istiqomah. Begitu 3 minggu kemudian datang ke rumah sakit. Dengan rencana ingin memasang ring. Sebagaimana jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak dokter. Begitu sebelum mau melakukan operasi, dicek dulu sama dokternya. Ternyata dokternya menyatakan Bapak sehat. Jantungnya normal tanpa harus dioperasi. Itu teman-teman. Jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil teman-teman. Menciptakan langit tanpa tiang saja mampu, apalagi hanya sebatas menyembuhkan penyakit kita. Maka kesadaran akan kesalahan itulah gerbang utama untuk kesembuhan. Oke? Kesadaran akan kesalahan itulah gerbang utama untuk kesembuhan. Tidak ada yang mustahil jika Allah sudah ikut andil. Manusia punya doa, Allah punya takdir. Manusia punya ikhtiar, Allah punya hasil. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, maka yakinlah tidak ada yang mustahil. Seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Makanya sok atuda, sekarang mah haju yang berada di room ini, apalagi yang istiqomah. Sekarang kalau sakit, jangan ingat dosa dulu. Sekarang maaf, jangan ingat obat dulu, ingatlah dosa dulu. Seperti itu ya. 5 cara itu gimana? Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang keempat, puasa. Yang kelima, banyak zikir dan sholawat. Itulah jalan sembuhnya. Ya, disebutkan dalam Al-Quran. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Al-Qur'an surat Yunus ayat 57, silakan dibuka.
Gini teman-teman, segala masalah dalam hidup kita, Al-Quran hadir dengan solusinya. Sunnah Nabi hadir dengan petunjuknya. Segala apapun masalah, apapun penyakit, semuanya ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah Nabi kita, baik solusinya, petunjuknya, nasihatnya, obatnya. Ada nggak nasihat, solusi, petunjuk, obat yang lebih baik dari Al-Quran dan sunnah? Ada nggak teman-teman? Tidak akan mungkin kita bisa menemukannya. Karena sebaik-baik nasihat, solusi, petunjuk, obat itu adalah Al-Quran dan sunnah. Jika memang iman Anda baik, maka berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan sunnah. Jika Allah berfirman dalam Al-Quran disebutkan, ini jalan sembuhnya. Rasulullah bersabda, ini jalan sembuhnya. Kenapa mencari jalan sembuh yang lain? Sedangkan agama kita sudah memberikan fasilitas, ini jalan sembuhnya. Tuh teman-teman. Ya, ini jalan sembuhnya. Allah sudah berfirman, Rasulullah sudah bersabda. Kenapa masih nggak percaya? Itulah lemahnya iman kita. Ya, sehingga apa? Segala sesuatu dipakai logika. Sakit ya berobat, betul. Namun bukan obat yang menyembuhkan penyakit kita. Ya, siapa yang menyembuhkan penyakit kita? Wa idza maritu fahuwa yasfin. Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80. Tuh. Semua jawabannya ada di Al-Quran. Semua solusinya ada di Al-Quran. Semua petunjuknya ada dalam sunnah Nabi kita. Kenapa masih ragu? Kenapa masih bingung? Kenapa belum yakin? Karena dosa, teman-teman. Karena dosa. Seperti itu ya. Seperti itu. Ya. Bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, yang belum follow silakan di-follow dulu teman-teman. Yang merasa room ini bermanfaat, maka mari sama-sama kita kerjasama. Kerjasama dalam kebaikan. Jika seorang penjahat saja bisa melakukan kerjasama dalam kejahatan, saya yakin di room ini tidak ada orang jahat. Di room ini adalah orang yang sedang belajar menjadi orang baik. Maka ayo kita bekerjasama dalam kebaikan. Bagaimana kerjasamanya? Silakan bisa disupport dengan tap-tapnya ya. Semoga berkah selalu untuk semuanya. Tidak semua orang yang merasa dirinya baik mau diajak kebaikan. Karena ketika saya ajak, ayo bersama-sama kita melakukan kebaikan. Kita tap-tap bersama-sama. Belum tentu pada mau. Langsung pada kabur. Nah itu. Ya, penjahat bisa kerjasama melancarkan kejahatan. Ada yang jaga di motor, ada yang naik gerbangnya, ada yang jebol pintunya. Itu penjahat bisa kerjasama. Ya. Namun di sini nggak ada penjahat. Namun ketika diajak menuju kebaikan, banyak yang nggak mau. Itu. Ya makanya ayo. Bismillah, semoga Allah titipkan cahaya kebaikan itu pada diri kita. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang di sisa hidupnya Allah sibukkan dalam kebaikan. Sehingga kebaikan-kebaikan ini semoga Allah jadikan akhiran yang baik, yaitu akhir husnul khotimah. Ya, bismillah. Ayo. Semoga angka ini bisa sampai 300 ya teman-teman ya. Semoga angka ini sampai 300. Bukan apa-apa. Kita dakwah itu lewat online. Ya, dakwah lewat online tuh mau tidak mau kita ikuti aturan yang ada di sosial media. Ya, seperti itu ya. Ketika room joget-joget, penontonnya bisa kerjasama. Jika teman-teman merasa room ini bermanfaat, jangan sampai kalah kerjasama. Oke? Pokoknya siapapun, kalau teman-teman melihat di TikTok kok ada ustadz atau ustazah menyampaikan kebaikan, jangan dinyinyirin, support dakwahnya. Karena barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong kehidupannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya, semoga berkah selalu untuk semuanya. Berkah selalu untuk semuanya. Gini teman-teman ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang penyakit-penyakit. Ya, sebetulnya kalau kita memahami sebuah ilmu, ilmu yang ditulis dalam kitab Tibun Nabawi, kemudian ilmu yang ditulis dalam kitab Al-Hikam, kemudian sebuah buku yang sangat luar biasa. Kemudian ada satu kitab lagi namanya Kitab Syama'il Muhammadiyah. Ada satu kitab lagi namanya Syifaul Qulub. Ada satu lagi namanya Kitab Thariqus Syifa. Ada satu lagi kitab namanya Tibul Qulub. Ada satu kitab lagi namanya Fathur Rabbani. Dan masih banyak kitab-kitab yang lainnya. Itu adalah kitab-kitab yang sangat luar biasa mengajarkan diri kita untuk sehat lahir batin. Ya, sehat lahir batin. Nah, bagaimana caranya? Ini yang paling penting teman-teman. Ini yang paling penting. Namun sebelum itu saya jawab dulu ya. Ini kasihan ada yang komentar dari tadi tentang epilepsi. Ya, epilepsi itu ada dua dalam sudut pandang ilmu rohani atau ilmu agama. Epilepsi itu ada dua. Yang pertama, keturunan. Yang kedua, medis. Epilepsi secara medis adanya sumbatan pada saraf motorik.
Secara medis itu seperti apa? Keluarganya nggak ada sama sekali yang epilepsi. Dia terkena epilepsi, berarti epilepsinya karena medis. Ya, karena adanya sumbatan pada saraf motorik. Tuh. Yang kedua, epilepsi bisa karena penyakit genetik atau keturunan. Ini berkaitan tentang apa? Makhluk gaib. Makanya sudut pandang itu harus bijak. Jangan dengan memukul satu sudut pandang, nggak bisa. Tertulis dalam kitab Tibun Nabawi bahkan membahas tentang epilepsi, dibahas di sini tuntas. Jadi seperti itu ya. Nah, epilepsi secara non medis itu apa? Sob, ada nggak orang tuanya yang terkena epilepsi? Pamannya, kakeknya, atau mungkin saudara kandungnya yang lain. Ketika satu circle itu ada yang terkena epilepsi, berarti itu masalahnya non medis. Namun jangan dikait-kaitkan dengan makhluk gaib, oke? Jangan dikait-kaitkan dengan makhluk gaib. Ini berkaitan tentang apa? Tentang nasab. Berkaitan dengan apa? Tentang darah. Bagaimana caranya sembuh? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89. Itulah caranya untuk sembuh. Silakan lakukan kafarot. Kafarot itu apa? Berawal dari kesadaran akan dosa, dosa ucapan, dosa janji, dosa sumpah. Dah. Akui kesalahan ucapan, janji, dan sumpah. Karena hukumnya wajib. Ada di Al-Quran surat At-Tahrim ayat 2. Silakan bisa dibuka. Bagi yang nggak ingat dengan janjinya, nggak ingat dengan sumpahnya, nggak ingat dengan ucapannya, buka Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Bagi orang yang tidak mengakui sumpahnya, tidak mengakui ucapannya, tidak mengakui janji dan sumpahnya, Allah bersumpah kepada orang yang bersumpah, yang tidak mau menggugurkan sumpahnya, apalagi yang sumpah serapah dengan harga murah. Apa sumpah Allah? Buka Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Allah tidak akan memberikan tempat baginya di akhirat. Gak akan dikasih tempat di akhirat. Makanya ini ciri-ciri bagi teman-teman ketika ada penyakit keturunan atau penyakit genetik, ini tanda orang di atas kita yang sudah mati, entah bapak kita, orang tua kita, atau kakek moyang kita. Ini tanda mereka belum dapat tempat di akhirat. Masih mendapatkan tagihan siksa kubur. Nih ciri-cirinya teman-teman. Yang kedua, Allah berfirman tidak akan menyapanya. Yang ketiga, tidak akan memperhatikannya. Yang keempat, tidak akan mensucikannya. Buka Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Silakan. Saya hanya menyampaikan ayat, jangan tersinggung. Buka Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Nah, bagi teman-teman yang merasa dirinya terkena penyakit karena keturunan, ini bukti Allah belum memberikan tempat leluhur kita di akhirat. Belum mendapatkan ampunan. Karena Allah belum menyapanya, belum memperhatikannya, belum mensucikannya. Itu firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Makanya penyakit genetik atau penyakit keturunan jangan dianggap sepele. Darah tinggi, jangan dianggap sepele. Penyakit keturunan jangan dianggap sepele. Gatel, jangan dianggap sepele. Ya, karena ada dosa yang belum diampuni. Ada kesalahan yang belum digugurkan. Allah berpesan kepada orangnya. Orangnya udah mati duluan. Berpesan kepada anaknya. Nggak sadar-sadar. Berpesan lagi kepada cucunya. Nggak sadar lagi. Berpesan lagi pada cicitnya. Nggak sadar lagi. Maka muncullah penyakit genetik atau turun-temurun. Tuh teman-teman. Ada di mana? Al-Quran. Surat Al-Imran ayat 77. Solusinya Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 89. Semua petunjuknya, semua nasihatnya, semua sarannya ada di Al-Quran. Tinggal percaya atau tidak. Silakan, pilihan Anda dapat di diri Anda masing-masing. Ya, saya hanya menjelaskan, inilah penjelasannya secara sudut pandang agama. Karena sehat bukan perkara jasad, sehat pula ayo perkara batin. Ayo. Ya, bagaimana cara melakukan kafarat? Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah 89. Bisa dengan cara yang pertama, bikin makanan 30 bungkus. Dibagikan ke 10 orang boleh, ke 20 orang boleh, ke 30 orang boleh. Yang kedua, boleh bagi makanan kepada siapa? 10 orang yang nggak mampu. Atau yang ketiga, bantu kesulitan orang lain. Yang keempat, puasa 3 hari berturut-turut. Silakan dibuka sendiri Al-Qur'annya, surat Al-Maidah ayat 89. Nanti teman-teman jadi makin paham. Oke? Nanti teman-teman jadi makin paham. Buka Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 89. Ya, bukan kata saya. Nasihatnya bukan dari saya. Allah sendiri yang langsung ngasih nasihat. Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 89. Pokoknya, kalau kita hidup, minta nasihat, minta petunjuk, kok Al-Quran, kok sunnah Nabi kita, dijamin selamat bahagia dunia akhirat. Dijamin. Itu adalah solusi yang terbaik. Itu adalah jalan yang terbaik. Dijamin, teman-teman. Tinggal teman-teman percaya atau tidak. Ya, percaya atau tidak. Silakan. Petunjuknya ada di Al-Quran. Seperti itu ya, teman-teman ya. Seperti itu. Sama. Ya, paham di sini? Makanya gini teman-teman, kita tuh harus pahami nih ya, ada konsep sehat,
konsep sembuh yang diajarkan oleh Allah untuk diri kita. Ada konsep sehat, konsep sembuh yang diajarkan Allah pada diri kita. Ada ilmu yang sangat luar biasa, yang mana tidak semua manusia mau mempelajari ilmu tersebut, mau memahami ilmu tersebut. Padahal ilmu ini adalah konsep jalan sehat, jalan sembuh yang sangat luar biasa. Allah berfirman, yang pertama dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 35. Sok dibuka teman-teman. Di situ Allah menggambarkan sebuah perumpamaan di mana tubuh manusia itu ada memiliki 3 alam. Yang pertama alam miskat. Alam miskat atau alam jasad, alam raga, alam yang tidak tembus oleh cahaya, alam yang bisa dilihat oleh mata zahir kita. Raga kita, mata, telinga, hidung, mulut, organ tubuh, itu namanya alam miskat. Alam ini dipelajari oleh medis, dipelajari oleh ilmu kedokteran. Ini namanya alam miskat. Yang kedua, alam al-jujajah. Allah berfirman dalam An-Nur ayat 35 disebutkan al-jujajah itu isinya apa? Jiwa, akal, hati, dan ruh. Ya, ini namanya alam al-jujajah, disebutnya ruhani. Ya, yang ketiga adalah alam misbah, alam nurani, tempatnya kolbu, tempatnya hati. Makanya Rasulullah bersabda, jika alam misbah atau hatinya baik, semuanya akan ikut baik. Jika hatinya buruk, yang lain akan ikut buruk. Jasmaninya, rohaninya, kehidupannya, penghidupannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Maka hayu kita sadari dulu, penyakit kita penyakit jasad apa penyakit rohani? Penyakit kita penyakit jasad atau penyakit rohani? Kalau kesleo, ya diurut. Itu namanya penyakit jasad. Kesleo, ya diurut. Ya. Namun, kalau marah-marah, itu rohani. Nggak bisa diurut, nggak bisa minum kimia, nggak bisa minum herbal. Namanya marah harus disembuhkan dengan spiritual. Makanya Pak, jalan sembuh sekarang dikembangkan ilmunya. Namanya ilmu apa sekarang tuh namanya saya lupa. Intinya menggabungkan antara satu medis, kedua alternatif, ketiga spiritual. Digabungkan jadi satu. Ya, nih penting sekali teman-teman. Makanya hayu, sekarang kita belajar. Nah, tubuh manusia, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu maka niscaya engkau akan mengenal Tuhanmu. Yuk, betul ilmu holistik, betul. Ya, kenali dirimu maka niscaya engkau akan mengenal Tuhanmu. Maksudnya apa? Kita kenali dulu diri kita. Untuk apa Allah ciptakan kita? Yang pertama, untuk ibadah. Mengingatnya, bukan mengingat masalah, bukan mengingat kebutuhan. Kita diciptakan untuk mengingat Allah, bukan ingat-ingat masalah. Maka kalau kita hidupnya ingatnya masalah, pasti akan jadi masalah. Oke? Itu yang pertama. Kemudian, tubuh manusia itu dalam medis disebut. Ini namanya tangan, ini namanya kepala, ini namanya telinga, ini namanya dada, ini namanya perut, ini namanya kaki. Taunya dari mana? Taunya dari mana? Karena ada garis di dalam tubuh manusia itu. Ya, ini disebut leher. Nyampe mana batasnya? Nyampe sini, karena ada garisnya. Ini disebut kepala, karena ada garisnya. Ini disebut kanan, karena ada garis yang memisahkan sebelah kanan dan sebelah kiri. Sok, ada garisnya nggak tubuh kita? Ya. Dan ternyata garis-garis dalam tubuh manusia itu jumlahnya ada 114 garis. Sebagaimana 114 surat dalam Al-Quran. Maka jangan dianggap sepele garis dalam tubuh manusia itu. Jangan dianggap sepele. Karena itu adalah garis kehidupan. Di mana Allah catatan takdir Lauhul Mahfuz sebelum kita dilahirkan. Tuh teman-teman. Ada 114 garis. Bahkan dalam tangan manusia saja garisnya penuh dengan karunia yang sangat luar biasa. Allah ciptakan garis-garis pada tangan manusia. Di mana jari manusia dipenuhi dengan garis. Disebutnya ruas jari. Jika kita hitung dari kelingking sampai ibu jari, berapa jumlahnya? 33. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Lihat lagi telapak tangan kita membentuk garis. Ini angka 8, ini angka 1, Arab. Ini pun sama. Ini angka 1, ini angka 8. 18, 81. Jika dijumlah berapa? 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Apakah kebetulan? Enggak. Lihat jari jemari kita kenapa jumlahnya 5.
Jika kita perhatikan ini membentuk lafaz Arab. Ini alif, ini lam, ini ha. Dibaca apa? Allah. Ini pun sama. Alif, lam, ha. Dibaca Allah. 99 asmaul husna. 33 kalimat tasbih. Apakah kebetulan? Enggak kan? Enggak. Itu teman-teman. Makanya setiap garis dalam tubuh manusia memiliki peranan masing-masing. Ada catatan takdir dalam setiap garisnya. Maka kalau kita memahami, masuk ke dalam ilmu medis, masuk ke dalam ilmu alternatif, ternyata garis pada manusia itu disebutnya garis sel darah. Disebutnya garis syaraf. Dalam alternatif disebutnya titik terapi. Maka kalau kita pengen sembuh dari penyakit kita, bagian tubuh yang mana yang sakit, tinggal disentuh dengan jari telunjuk kita, tempelkan di garisnya. Berkurang sakitnya, bahkan sampai sembuh. Bahkan sembuh. Percaya nggak teman-teman? Kita sentuh jari telunjuk kita di bagian tubuh yang sakit. Ya, kita tempelkan jari telunjuk kita di bagian tubuh yang sakit, tempelkan di garisnya. Berkurang sakitnya, bahkan sembuh. Percaya nggak teman-teman? Percaya nggak? Kita tempelkan jari telunjuk kita, ya, kita sentuh di bagian tubuh yang sakit, tepat di garisnya. Seketika berkurang sakitnya, bahkan sembuh. Percaya nggak teman-teman? Percaya nggak? Percaya. Yang baru bergabung ada di sini? Yang baru bergabung ada? Yuk, kita buktikan bersama-sama. Kita sentuh jari telunjuk kita di bagian tubuh yang sakit, tepat di garisnya. Seketika berkurang sakitnya, bahkan sembuh. Ya, apalagi jari telunjuk yang sering dipakai untuk bersyahadat. Ini dahsyatnya luar biasa. Apalagi jari telunjuk yang sering dipakai untuk bersyahadat. Oke, contoh. Ada nggak di sini yang sering sakit kepala? Ada nggak di sini yang sering sakit kepala, teman-teman? Yang sering migrain, vertigo, kelayangan, kepalanya sering sakit. Ada nggak? Ada. Yuk kita buktikan bersama-sama. Ingat ya, setiap garis dalam tubuh manusia itu adalah catatan takdir yang sudah Allah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz. Dalam ilmu medis namanya ilmu syaraf, peredaran darah. Dalam ilmu alternatif namanya titik terapi. Yuk kita buktikan. Yang sering sakit kepala, kelayangan, migrain, vertigo. Ya, ini rambut, ini kulit. Ada garisnya nggak? Ada. Di mana garisnya? Batas antara rambut dan kulit. Ini garis. Sentuh dengan jari telunjuk kita. Agak sedikit ditekan. Ikuti garisnya. Sampai depan telinga. Begitu depan telinga, tutup telinga kita. Lubangnya ditutup dari luar. Lalu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik ke belakang. Sok praktekin. Seketika kepala langsung enteng, badan langsung enteng, bahkan keluar keringat hangat. Buktikan. Langsung enteng kepalanya. Buktikan teman-teman. Sok. Begitupun telinga sebelahnya. Ini ya. Sentuh di sini. Ikuti garisnya. Tutup lubang telinganya. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik ke belakang. Sok, seketika langsung enteng. Langsung ringan kepalanya, enteng badannya, bahkan keluar keringat hangat. Sok, buktikan dulu teman-teman. Jangan dulu bertanya tentang penyakit yang lain. Ya, itu namanya su'ul adab. Ya, kalau kita sedang menjelaskan dengan satu materi, praktekkan dulu, kerjakan dulu. Nanti kita beranjak ke materi selanjutnya. Seperti itu ya. Itu adabnya dalam kita menuntut ilmu. Itu seperti itu. Nggak apa-apa. Mungkin karena banyak yang belum paham ya. Banyak yang belum paham. Yuk, sok. Udah dipraktekin belum? Udah dipraktekin belum? Sok. Praktekin. Buktikan. Ya. Titik atau garis dalam tubuh manusia. Itu banyak sekali maknanya. Ya. Sok. Hanya dengan disentuh dengan jari telunjuk. Tekan di garis tersebut. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian praktekin sebagaimana yang tadi diajarkan. Seketika langsung berkurang sakitnya. Bahkan badan langsung segar. Badan langsung segar. Bahkan keluar keringat hangat. Langsung keluar keringat hangat. Sob, udah dipraktekin? Udah kan? Ini bukti teman-teman. Jari telunjuk. Sekarang, saya tanya lagi. Ada nggak di sini yang punya penyakit asam lambung, penyakit jantung, penyakit paru-paru,
Intinya apapun namanya lah, mau paru-paru basah kayak, mau asma kayak, mau lemah jantung kayak, mau gagal jantung kayak, intinya segala penyakit yang ada di jantung, segala penyakit yang ada di lambung, segala penyakit yang ada di paru-paru, sok ya, sok praktekin teman-teman. Ingat, di sini ada garis, namanya garis tulang. Ya, di sini ada garis, namanya garis tulang. Ingat, di bawah tulang sentuh dengan jari telunjuk kita. Dada kanan pakai tangan kiri. Ya, dada kanan pakai tangan kiri, tepat di bawah tulang ditekan. Dalam hati innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sok. Seketika dadanya langsung enteng, nafasnya langsung plong. Ketika ada bagian tubuh yang disentuh sakit, tekan. Nanti tangan langsung hilang tenaga. Begitu kita lepas, dia akan menekan sistem saraf. Sehingga Pak, saraf-saraf yang mati akan aktif kembali. Orang-orang yang sering kebas, kesemutan, berkurang langsung. Sok, di sini nih. Ini kan udah tulang nih, ada garisnya. Yuk, sentuh di sini. Sentuh ya. Pakai tangan kiri jika dada kanan. Pakai tangan kanan jika dada kiri. Ya. Kalau yang sakit, tekan agak keras. Kenapa sakit? Karena banyak angin di dalamnya. Atau mungkin lemak yang menyebabkan peredaran darah dan oksigen gak lancar. Sehingga muncul masalah pada jantung, pada lambung, maupun pada paru-paru. Sok, seperti ini teman-teman. Ya, kalau ditekan sakit, agak kerasnya nekennya. Ya, di bawah tulang persis. Kalau agak sakit, agak keras nekennya. Ya, ingat ya, kalau sakit, tekennya agak keras. Tekennya agak keras. Ya, ketika udah keras, kan langsung lemes tuh tangannya nggak ada tenaga. Ya kan? Lepas langsung. Nah, itu langsung memberikan tekanan. Sehingga Pak, saraf-saraf yang sudah nggak aktif, saraf-saraf yang lemah, dia aktif lagi. Ada nggak yang sering kebas, kesemutan tangannya? Ya, cukup innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada nggak yang sering kebas, kesemutan tangannya? Gampang pegel, gampang capek? Bagus, yang mau muntah-muntahin. Yang mau muntah-muntahin. Bukan kata saya. Yang mau muntah-muntahin. Petunjuknya di mana? Ada dalam kitab. Namanya kitab Tibun Nabawi. Tibun Nabawi adalah rujukan utama para ulama yang dakwah lewat jalan pengobatan. Ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pengobatan Nabi, cara Rasulullah menyembuhkan berbagai macam penyakit. Yang mual, ikuti petunjuk Rasulullah. Batukin sampai muntah. Ingat, yang mual, batukin sampai muntah. Nanti muntahnya bukan makanan, hanya lendir teman-teman. Ya, hanya lendir. Petunjuknya ada dalam kitab pengobatan. Namanya kitab Tibun Nabawi. Saya yakin bagi teman-teman orang Islam khususnya udah nggak asing lagi mendengar nama kitab Tibun Nabawi. Oke? Seperti itu. Yuk, yang sering kebas, sering kesemutan. Lihat, di sini ada garis. Yang kulitnya putih, glowing, nggak kelihatan garisnya. Yang kulitnya sawo, agak matang, kelihatan. Ya, di sini ada garis nih. Memisahkan antara kulit depan gelap dan kulit tipis. Kulit gelap dan kulit putih. Kulit tebal dan kulit tipis. Di sini ada garis. Kelihatan garisnya. Yang kulitnya sawo matang, kelihatan. Tekan dengan jari tunjuk. Geser seperti ini. Jika titiknya pas, titiknya sesuai, teman-teman akan merasakan kesetrum jari jemarinya. Ya, jika titiknya sesuai, teman-teman akan merasakan kesetrum jari-jarinya. Gemetar, jari-jarinya itu gemetar, kayak kesetrum. Sok, praktekin. Sok, lakukan rutin bagi teman-teman yang sering kebas, kesemutan tangannya. Silakan. Ya, lakukan rutin. Iya, praktekin aja, praktekin. Kenapa? Garis dalam tubuh manusia itu unik. Unik sekali teman-teman. Makanya kalau mempelajari ilmu garis dalam tubuh manusia itu, Masya Allah, ilmu yang luar biasa. Ya, ilmu yang luar biasa. Karena apa? Ternyata tubuh manusia itu mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Mampu mengobati dirinya sendiri, mampu memperbaiki dirinya sendiri. Itu tubuh manusia. Hebatnya penciptaan Allah. Ya, bagi teman-teman yang sering atau yang punya masalah tentang mata minus, mata plus, mata silinders. Yuk, ada nggak? Katarak, glukoma, ada nggak? Yuk, ini ada garis teman-teman. Ya, di sini ada garisnya. Ya, sentuh dengan jari telunjuk. Ya, agak sedikit ditekan. Kemudian putar jari telunjuknya, pejamkan matanya. Ikuti tengkorak matanya ini, lubang matanya diikuti. Tulangnya tekan atas bawah. Biji matanya agak ikut ketekan sedikit sehingga nanti muncul seperti buih-buih di dalam mata. Arahkan ke telinga, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tekan, tarik. Jangan dulu dibuka matanya selagi belum hangat badannya. Kalau badannya udah hangat, buka matanya.
Nanti muncul bercak-bercak di mata seperti ada airnya. Nanti nunggu 10 sampai 15 detik langsung jernih sekali pandangannya. Buktikan. Buktikan teman-teman. Buktikan. Ini hebatnya. Baru jari doang. Baru jari doang teman-teman. Baru jari. Bagaimana dengan tangan yang lain? Ya, bagaimana dengan yang lain? Inilah pentingnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu, engkau akan mengenal Tuhanmu. Kita baru mengenali garis tubuh saja, udah merasakan manfaat kedahsyatan ilmu Allah yang sangat luar biasa. Di mana ketika lautan sebagai tinta, pohon sebagai pena, 7 lautan tinta tidak akan pernah cukup untuk menulis ilmu-ilmu Allah. Yang jadi pertanyaan, untuk siapa ilmu itu? Ya, makanya hayo teman-teman. Kita baru pakai jari telunjuk saja, manfaatnya sudah sangat luar biasa. Ya, baru 1 jari telunjuk. Sob, teman-teman, ada nggak di sini yang punya penyakit pindah-pindah? Hari ini sakit kepala, besoknya migrain, besoknya ada lagi penyakit macam-macam lagi. Atau teman-teman yang punya masalah penyakit ain, yang terkadang efeknya keputihan bagi para perempuan. Atau aroma tidak sedap bagi para perempuan. Atau gatal-gatal pada selangkangan laki-laki. Ini banyak penyakit seperti ini. Atau yang headnya sering sakit. Yuk, jari telunjuk kita. Lihat paha kita. Di sini ada lutut. Sampingnya lutut ada garis. Lihat garisnya membedakan antara kulit yang agak coklat atau agak hitam dan kulit yang agak putih. Yang kulitnya sawo matang kelihatan ya. Yang kulitnya putih glowing nggak kelihatan. Nah, ini yang kulitnya agak sawo matang. Ini kelihatan di sini tuh ada garis. Nah, garis ini sentuh dengan jari telunjuk. Teman-teman akan merasakan sakit, geli, ngilu. Ya, sakit, geli, ngilu. Kalau yang punya penyakit ain. Atau yang punya masalah keputihan, barakallah. Punya masalah laki-laki mungkin lemah syahwat, prostat, dan lain sebagainya. Sentuh di sini. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tekan kayak gini, seketika langsung hangat. Namun ketika paha ini hangat, pegang telapak kakinya, seketika langsung dingin. Buktikan. Ini ajaibnya tubuh manusia. Ajaibnya tubuh manusia. Luar biasa ajaibnya teman-teman. Ditekan sakit. Nah, itu efek ain biasanya. Nih, ini enak banget. Ini nanti langsung hangat. Nah, setelah hangat pegang telapak kakinya langsung dingin. Dari mana dingin itu? Disebutkan dalam kitab Thariqus Syifa. Keluarnya dingin itu adalah keluarnya air liur setan. Kaget mesti. Dingin itu keluarnya dari air liur setan. Apa itu air liur setan? Air liur yang masuk ke dalam tubuh kita. Apa efeknya? Yang pertama, munculnya was-was. Itu dari air liur setan. Was-was itu apa? Contoh, habis wudhu kentut, ada nggak? Habis wudhu kentut, ada nggak teman-teman? Lagi sholat, lupa rokaat. Lagi sholat, nguap mulu, ada nggak? Atau mungkin was-was datangnya dari setan. Setan diciptakan dari api. Yang namanya api takut dengan angin, takut dingin, takut dengan air. Yang takut kipas angin ada nggak? Yang takut sama dingin, keluar rumah takut, pakai jaket, pakai kaos kaki, sekalinya mandi harus pakai air hangat, ada nggak? Nih ciri-cirinya ya. Yang ketiga, jarang mandi. Jarang mandi. Kemudian apa? Muncul was-was, kekhawatiran, kecemasan. Badan gampang masuk angin. Yuk, badan gampang masuk angin. Ketika naik kendaraan, mabok kendaraan. Gampang ngedrop, gampang sakit-sakitan. Ada nggak di sini yang punya kebiasaan seperti itu? Ya, badannya gampang ngedrop. Gampang masuk angin. Sering nggak enak badan. Kepalanya sering sakit. Naik kendaraan, mabok perjalanan. Ada nggak di sini? Yuk, ini salah satu efek daripada air liur setan. Ya, ingat, keluarnya dari tubuh kita akan melahirkan sensasi dingin. Bagaimana cara mengeluarkannya? Lakukan terapi angin. Lakukan terapi angin. Di mana terapi ini ikhtiar bagi orang-orang yang sering. Pertama, orang-orang yang sering masuk angin. Barakallah saudaraku semuanya, barakallah. Orang-orang yang sering masuk angin. Sering pusing, sering sakit-sakitan, sering mabuk perjalanan. Orang yang gampang ngedrop, takut kipas angin, takut mandi, jarang mandi, takut dingin. Lakukan terapi ini. Bagaimana terapinya? Yuk kita buktikan. Tadi dengan jari telunjuk. Ya, tadi dengan jari telunjuk kita sudah buktikan. Sekarang kita buktikan dengan 10 jari. Ya, buktikan ya teman-teman ya. Buktikan, dipraktekin supaya teman-teman memahami terapi ini. Yuk, pegang pundaknya seperti ini.
Yang sering masuk angin, yuk, insya Allah nanti dibahas ya tentang promil. Yang sering masuk angin, pegang pundaknya seperti ini. Pegang ya. Praktekin teman-teman. Barokallah, Mama Lemon, barokallah. Pegang pundaknya seperti ini. Dah. Pundak kanan boleh, pundak kiri boleh. Bebas ya. Yang penting pegang dulu pundaknya. Lalu badan tegak lurus. Ikuti ya, praktekin. Lihat kedahsyatannya. Ya, badan tegak lurus. Dah. Langsung hangat nggak pinggangnya? Sekarang ikuti, pejamkan matanya. Ikuti, tarik nafas perlahan dari hidung sampai penuh. Hembuskan nafasnya lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekali lagi, tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekarang ikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik nafas satu kali yang panjang, tarik dari hidung. Tahan nafasnya, baca Al-Fatihah satu kali, tahan nafas, mulut tetap diam. Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya lewat mulut, perlahan. Lalu buka matanya. Dalam hati ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pencet pundaknya, tarik. Pencet pundaknya, tarik. Pencet lagi, tarik. Pundak satunya lagi, pencet, tarik. Pencet lagi, tarik. Pencet lagi, tarik. Lalu tengkuk lehernya teman-teman. Pencet, tarik. Seperti ini ya. Terus lipat daun telinganya. Jangan dianggap sepele. Yuk, lipat daun telinganya. Jangan kaget kalau gatel atau sakit. Lipat daun telinganya. Dah. Kemudian cubit-cubit punggung tangannya. Cubit agak banyak. Barokallah, PPS. Barokallah. Ya, cubit-cubit punggung tangannya. Oke. Cubit pergelangan tangannya. Kemudian cubit lengannya. Oke. Cubit-cubit sampai ke lengan. Jangan kaget kalau merinding. Punggung tangan satu lagi dicubit-cubit. Cubit yang banyak. Pergelangannya. Kemudian lengannya dicubit-cubit. Sampai ke atas. Dah? Yuk sekarang kakinya. Maaf saya angkat kakinya. Bukan berarti tidak sopan. Saya praktekkan terapinya. Teman-teman gak usah diangkat kakinya ya. Prakteknya gak usah diangkat kakinya. Yuk. Ini pergelangan kaki, cubit bagian depan. Pergelangan kakinya bagian depan, cubit, tarik. Dalam hati innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu cubit kaki bagian dalam. Kemudian bagian luar. Cubit-cubit punggung kakinya. Cubit-cubit punggung kakinya yang banyak. Bagian samping, bawah, semuanya ya. Kemudian satu kaki satunya lagi. Pergelangan kaki satu lagi bagian depan. Bagian dalam, bagian samping, lalu punggung kakinya. Dah? Sekarang, dalam hitungan 1, 2, 3, jawab jujur. Siapa di sini yang langsung sendawa? Siapa di sini yang langsung badannya hangat, keluar keringat hangat, badan langsung segar, angin langsung minggat, ngantuk langsung hilang, mata langsung jernih? Sok. Siapa di sini yang langsung sendawa? Badannya langsung hangat nggak? Keluar keringat hangat nggak? Badannya langsung segar nggak? Ngantuknya langsung hilang nggak? Muncul semangat. Langsung muncul semangat. Bawaannya semangat, bahagia gitu. Ada nggak? Sok. Hadir nggak rasa itu? Terbukti nggak rasa itu? Sok teman-teman. Ini dahsyatnya tubuh manusia. Mampu menyembuhkan diri sendiri. Mampu mengobati diri sendiri. Sok. Gerakan sesederhana itu bisa langsung membuat tubuh kita berubah seketika. Langsung hangat, langsung segar, langsung enteng, langsung sendawa, langsung keringetan. Bahkan muncul semangat, muncul bahagia. Itu hebatnya tubuh manusia yang Allah ciptakan teman-teman. Ya? Sok. Ya.
Saya tanya di sini, ada nggak yang mual? Ada nggak yang mendadak pengen BAB? Ya, mendadak pengen BAB. Sok, saya tanya lagi, ada nggak di sini yang mendadak kepalanya pusing, merinding? Ada nggak? Pusing, mual, merinding, sok. Buka kitab Tibun Nabawi. Ingat ya, buka kitab Tibun Nabawi. Sok. Batukin sampai muntah. Batukin sampai muntah akan keluar bukan makanan melainkan lendir. Ya, bukan makanan melainkan lendir. Apalagi yang punya masalah asam lambung, yang punya masalah penyakit vertigo, yang punya masalah penyakit GERD, anxiety, bipolar dan lain sebagainya, praktekin. Batukin sampai keluar lendir. Batukin teman-teman. Ya, keluar lendir. Ingat, ini bukan kata saya, ini petunjuk dari Rasulullah yang ditulis oleh ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Tibun Nabawi. Oke? Bukan berarti nggak usah harus ke rumah sakit. Pahami teman-teman. Di sini kan sehat lahir batin. Sehat lahir silakan ke dokter. Sehat batin. Nah, di sini roomnya. Jadi kita harus pahami ya. Jika memang tidak sesuai dengan diri Anda, ya udah. Sehat itu bisa dengan lahir, bisa dengan batin. Tinggal Anda mau pilih yang mana. Bagus kok dua-duanya. Selagi tidak menyalahi aturan agama. Seperti itu ya. Ya. Sok, udah diperhatiin teman-teman? Udah diperhatiin? Udah? Mau diulang? Ya, gini. Dari mana datangnya air liur setan itu? Dari mana datangnya air liur setan itu? Tahu nggak teman-teman? Sebelum saya ulang nih prakteknya. Sebelum saya ulang prakteknya, dari mana datangnya air liur setan itu? Rasulullah bersabda, makan dan minumlah dengan tangan kanan, jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, nih, makanya mulai saat ini jangan dibiasakan makan dan minum dengan tangan kiri. Ingat-ingat sabda Rasulullah. Karena makan minum dengan tangan kiri, makan minum bersama dengan setan. Oke? Oke, nanti kita ulangi lagi prakteknya. Saya jelaskan dulu dari mana datangnya liur setan itu. Yang kedua, dari mana datangnya? Makanan dan minuman yang terbuka di malam hari, dimakan lagi di esok hari. Itu nggak boleh. Makanya kalau kita punya makanan, di malam hari nggak habis, kita nggak pengen mubazir makanannya, simpan dengan baik. Di kulkas boleh, di bawah tutup saji boleh. Simpan dengan baik. Jangan dibiarkan terbuka di ruangan. Boleh jadi ada virus, ada bakteri, ada cicak, ada kecoa. Mungkin barokallah, ada juga makhluk-makhluk lain. Itu makanya Rasulullah melarang. Makanan minuman yang terbuka di malam hari, besoknya nggak boleh dimakan, nggak boleh diminum. Nggak boleh teman-teman. Ya. Yang ketiga, dari mana datangnya? Makanan minuman yang buruk namanya. Contoh, bakso setan, mie setan, seblak setan, nasi goreng gila, es pocong. Ini nggak boleh dimakan teman-teman. Itu syariat agama kita. Jika Anda pelaku usaha, pelaku bisnis, jika Anda ingin mendapatkan berkahnya usaha, hindari nama usaha Anda dari nama-nama yang buruk. Oke? Hindari dari nama-nama yang buruk. Ya, makanya ayo lakukan lagi terapinya. Ya, barokallah teman-teman semuanya, barokallah ya.